Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Popi Ulupa Wayuni sebagai penyaji, Weni Ramadhani sebagai penyaji, dan untuk saya sendiri sebagai moderator. Untuk materi berikut ini yaitu kelompok 6 akan menjelaskan yaitu analisis kurikulum 2013 pada kelas rendah dan kelas tinggi. Pertama yang akan Weni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep analisis kurikulum 2013 pada kelas rendah dan kelas tinggi. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian kurikulum 2013. Yang pertama, menurut Mulyasa tahun 2013, yang kedua menurut Ahmad tahun 2014, yang ketiga menurut Hidayani tahun 2013, dan selanjutnya menurut Meldina tahun 2020. Jadi dari keempat pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 2021, di mana terjadi peningkatan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun landasan dari kurikulum 2013, yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini ada dua, yaitu filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Selanjutnya, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum 2013 kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga, landasan konseptual yang terdiri dari relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembagian konseptual, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Yang keempat, landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Selanjutnya yaitu standar empiris, landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia. Namun, di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa sekarang.
Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Weni Ramadhani Usri yang telah membacakan materi yang pertama. Untuk materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Poppy Ulpawayuni. Poppy Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai struktur kurikulum. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kompetensi inti. Yang pertama menurut Permatasari dan teman-teman. Yang kedua menurut Hikmah tahun 2019. Yang ketiga menurut Agustin tahun 2015. Yang keempat menurut Hidayat tahun 2013. Dan yang kelima menurut Putra tahun 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti merupakan kompetensi yang mengikat berbagai kompetensi dasar ke dalam berbagai aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran yang menjadi batasan kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Mulai kompetensi inti melalui kompetensi yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, di sini terdapat pemetaan kompetensi inti pada kelas rendah dan kelas tinggi, mulai dari kelas 1 dan kelas, di sini terdapat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bisa teman-teman lihat langsung. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli. Yang pertama menurut Agustina tahun 2015, yang kedua menurut Hikmah tahun 2019, yang ketiga menurut Hidayat tahun 2013, dan yang keempat menurut Putra tahun 2016. Maka dapat disimpulkan kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan dari kompetensi inti serta merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan kompetensi lulusan untuk penilaian. Selanjutnya, di sini ada uraian tentang kompetensi dasar pada salah satu pembelajaran di kelas tinggi dan kelas rendah untuk jenjang sekolah dasar. Yang pertama, pada kelas 1, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, dengan
1, yaitu untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Poppy Ulpawayuni yang kedua. Untuk materi yang ketiga, yaitu saya sendiri akan membacakan, yaitu tentang muatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan atau tematik terpadu sampai kelas ND, kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Berikut daftar tema kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk daftar tema kelas 1, dapat teman-teman lihat, yaitu yang pertama yaitu diriku, yang kedua kegemaranku, yang ketiga kegiatanku, yang keempat keluarga bersih, dan alam. Sedangkan untuk daftar tema kelas 2, yang pertama yaitu hidup rukun, bermain di lingkunganku, tugasku sehari-hari, aku dan sekolahku, hidup bersih dan sehat, air, bumi, dan matahari, merawat hewan dan tumbuhan, keselamatan di rumah dan perjalanan. Lanjut. Sedangkan untuk daftar 4, 5, dan 6 dapat teman-teman lihat. Baik, itulah penjelasan dari materi saya. Untuk materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Fitriani. Kepada Fitriani. Baiklah, Baiklah, untuk materi dipersilakan. terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemilihan tema kelas rendah atau tema kelas tinggi. Di sini saya mengambil pada kelas rendah, kelas 1 semester 1, tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku, pada pembelajaran ketiga. Untuk kelas tingginya saya mengambil pada kelas 4 semester 2, tema makananku sehat, makananku, dan subtemanya sehat dan bergizi atau kebiasaan makananku pada pembelajaran kelima. Itulah penjelasan, kembalikan kepada Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.